Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Soraya. Di sini saya akan mengaktualisasikan kegiatan 2 saya, yaitu Cibitub, edukasi berbasis YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai penyimpanan obat. Penyimpanan obat. Penyimpanan merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara sedemikian rupa agar barang atau persediaan farmasi yang diterima ditempatkan pada tempat yang aman, terhindar dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan dari penyimpanan yang pertama adalah memelihara mutu persediaan farmasi, yang kedua menjaga ketersediaan setiap diperlukan, yang ketiga memudahkan pencarian dan pengawasan, dan yang keempat adalah menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Fungsi dari gudang farmasi yang pertama adalah pelayanan cepat, yaitu menerima, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan perpergian farmasi. Yang kedua, pencatatan obat, yaitu perencanaan, pelaporan penggunaan. Dan yang ketiga adalah pengamatan, mutu, dan khasiat obat. Penyimpanan obat umum. Yang pertama, ikuti petunjuk penyimpanan pada label atau kemasan. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Simpan obat pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung. Jangan menyimpan obat di tempat yang panas atau lembab. Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis pada etiket obat. Jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Jangan meninggalkan obat di dalam mobil untuk jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Adapun penyimpanan khusus terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyimpanan narkotik dan psikotropika, disimpan di lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40x80x100 cm, dilengkapi dengan kunci ganda. Yang kedua, vaksin dan injeksi ataupun suppositoria, disimpan di lemari pendingin untuk menjamin stabilitas sediaan. Yang ketiga, untuk bahan yang mudah terbakar, disimpan pada lemari yang berventilasi baik, jauh dari bahan yang mudah terbakar dan peralatan elektronik. Cairan ini disimpan terpisah dari obat-obatan. Ini adalah contoh dari lemari narkotika yang memiliki kunci ganda. Adapun wadah obat menurut Permakope Indonesia 4, yang pertama adalah kemasan tahan rusak, sediaan steril, wadah harus dirusak untuk menggunakan obat, wadah tidak tembus cahaya, yaitu melindungi isi dari pengaruh cahaya dan dari bahan khusus atau lapisan. Wadah tertutup baik dan rapat, yaitu melindungi isi masuk benda padat, cair, uap, dan mencegah kehilangan. Wadah kedap, yaitu melindungi isi dari masuknya udara atau gas. Memberi tanda atau kode pada wadah obat. Beri tanda pada semua wadah obat, seperti nama, golongan, khasiat, peringatan, high alert, dan lain-lain. Bila ada obat dalam wadah tanpa kode, jangan digunakan. Bila obat disimpan dalam dus besar, maka dalam dus harus tertera jumlah isi, tanggal diterima, tanggal ED, dan juga nama obat dan pabrik. Ini adalah contoh dari tempat obat yang telah memiliki label atau tanda. Suhu penyimpanan menurut Permakope 4, yang pertama adalah dingin, suhu kurang dari 8 derajat, yang sejuk 8 derajat sampai 5 derajat, suhu kamar yaitu suhu pada ruang kerja, suhu diatur di antara 15 sampai 30 derajat Celcius, suhu hangat 30 derajat sampai 40 derajat Celcius, dan panas berlebih yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Metode penyimpanan perbekalan farmasi diatur berdasarkan yang pertama, golongan obat yaitu obat bebas terbatas, obat tradisional, kosmetik, alkes, dan PKRT. Yang kedua adalah bentuk sediaan yaitu sediaan padat, semi padat, dan juga cair, alfabetis, dan yang keempat kelas terapi seperti analgetik, antihipertensi, flu, dan juga batuk. Suhu yaitu suhu sejuk, suhu dingin, dan juga suhu kamar. Yang selanjutnya adalah metode PIPO, PEPO, dan juga LIPO. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas obat dalam penyimpanannya. Yang pertama adalah kelembapan, sinar matahari, temperatur, kerusakan fisik wadah, kontaminasi bakteri, dan juga pemakaian. Kelembapan contohnya kapsul basah, tablet rapuh atau pecah. Cara menghindarinya adalah ventilasi yang baik, bila memungkinkan menggunakan AC, dan simpan obat di wadah yang kering. Sinar matahari seperti cairan injeksi, salep maupun krim yang mudah rusak oleh sinar matahari. Perhatikan warna, bau, dan konsistensi sebelum obat diserahkan kepada pasien.
Temperatur, krim, salep, dan suppositoria dapat meleleh oleh panas. Simpan obat menurut aturan penyimpanannya. Kerusakan fisik, dus jangan ditumpuk terlalu tinggi, hindari kontak dengan ujung-ujung yang tajam, obat jangan diletakkan langsung di atas lantai, dan hindari kebocoran. Cara menyimpan obat yang benar yaitu baca aturan penyimpanan obat, jauhkan dari sinar matahari langsung, dari kelembapan, dan juga yang suhu tinggi. Simpan dalam kemasan asli dan etiket yang masih lengkap, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat, dan yang terakhir kunci tempat penyimpanan obat. Selanjutnya selalu memperhatikan suhu-suhu pada penyimpanan obat yang tertera pada kemasan. Simpan obat dengan benar. Yang pertama, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung atau sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kemasan. Jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka waktu yang panjang karena suhu tidak stabil. Yang selanjutnya, jangan simpan obat yang Simpan obat dengan benar. Selanjutnya adalah obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin agar tidak membeku kecuali disebutkan pada etiket. Sediaan suppositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari suhu tinggi karena dapat meledak. Bila ragu atau tidak mengerti, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan yang Tips menyimpan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan pada obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, simpan dalam kemasan asli, dan periksa tanggal kadaluarsa, dan kunci lemari penyimpanan obat. Sekian dari saya, semoga edukasinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.